Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala faslun mujibatul husli sittatun ilajul khasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Hari ini menerangkan tentang satu pasal, yaitu mujibatul husli, sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Pasal nerangkan sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melakukan atau terjadi di antara salah satu ini nanti, maka ibu-ibu nantinya wajib mandi. Wajib mandinya ini bukan karena ibu-ibu satu hari nggak mandi, tidak, ya. Misalnya satu hari tidak mandi, mungkin badan kita kotor, tapi bukan najis, ya, hanya kotor. Itu tidak mewajibkan mandi. Mandi ya terserah, tidak terserah. Mau satu hari mandi atau 2 hari mandi, ya terserah, ya kan. Yang bau juga ibu sendiri, ya kan. Tapi kalau sudah terjadi di antara salah satu yang akan kita terangkan ini nanti, maka mau tidak mau ibu-ibu harus mandi. Kalau tidak mandi berdosa, ya. Mujibatul husli utai pira-pira perkara kang majibaken adus atau sesuatu yang mewajibkan mandi, iku sitatun ono 6. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ini Ibu Rita diperhatikan baik-baik, karena ada campuran bahasanya, Bu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Ini saya bingung kalau mau membahasakan Indonesia ini, maka aku baca dengan apa adanya dengan bahasa Jawanya. Tapi insya Allah kalau diperhatikan nanti tahu kok, karena ada translate-nya bahasa Indonesia. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul khasyafati, suici ku manjingaken khasafah fil farji ing dalam farji. Yang pertama adalah memasukkan alat jenis kelamin laki-laki kepada alat jenis kelamin perempuan. Jadi yang pertama, kalau seseorang sudah melakukan jima atau hubungan suami istri, ya, maka setelah selesai melakukan hubungan suami istri itu diwajibkan mandi. Ibu-ibu kalau habis jima mandi nggak? Mandinya langsung apa besok paginya? Langsung kalau ada airnya, ya. Kalau nggak ada air nunggu besok. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai jima, ya mohon maaf karena juga ibu-ibu semua, jadi ya nggak usah rahasia-rahasianan lah, ya. Saya kira Ibu Yana pun tahu lah, apalagi Bu Ulfa, ya. Ibu Yana udah lewat maksudnya gitu. Jadi melakukan hubungan suami istri, kalau Bu Soyati nanti aja, ya. Ya, itu setelah selesai melakukan hubungan suami istri, maka wajib hukumnya untuk mandi. Walaupun toh ketika hubungan suami istri itu tadi belum sempat mengeluarkan sperma atau belum sempat klimaks. Misalnya contoh, ibu-ibu di rumah, Bu Ulfa misalnya kan, di rumah lagi senang-senang sama bapak, ya kan, lagi senang-senang sama bapak di dalam kamar, bapak sudah memasukkan sesuatu kepada ibu, ya, ke dalam ibu, belum sampai selesai diganggu anaknya, misalnya. Wah, ini anak ganggu aja, ya, sehingga akhirnya tidak klimaks. Mungkin anaknya ketok-ketok itu, "Ma, ada tamu," misalnya.
ya kan? Akhirnya dicopot, tahu dicopot, dilepas itu atau dicabut, ya, dicabut bapaknya, sehingga kan belum sampai selesai, ya, belum sampai selesai. Kok Siska ketawa-ketawa? Oh gitu, ya dipenak-penakkan lah. Ya kan? Kita ulangi ya. Ketika kita melakukan hubungan suami istri belum klimaks, ya, akhirnya dicabut kembali, walaupun toh belum mengeluarkan sperma, maka hal tersebut juga harus mewajibkan mandi. Jadi tidak harus nunggu, tapi kan cuma masukkan sebentar aja Pak, nggak boleh seperti itu. Walaupun toh sebentar ataupun lama, sudah klimaks atau belum, maka hukumnya wajib mandi. Ingat-ingat, karena ini orang-orang tua kadang juga sering dapat gangguan, betul nggak? Ibu ini pernah dapat gangguan nggak? Apa polos? Atau selamat? Ya, yang pernah ngalamin jangan sampai nanti terjadi kedua kalinya atau ketiga kalinya ketika ada gangguan terus kita salah tafsir, ya. Salah tafsirnya itu nggak mandi wajib, mentang-mentang belum klimaks. Nah, ini perkara yang membatalkan, mewajibkan mandi untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa khurujul mani, lan metune mani. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya sperma, ya, entah keluarnya sperma tersebut karena disenggol-senggol atau dipegang-pegang atau keluar sendiri, atau bahkan keluarnya tersebut lewat mimpi, ya, entah mimpi ketemu buto, ada ketemu buto atau mimpi ketemu harimau, nggak tahu saya. Tiba-tiba bangun tidur itu basah, celana dalam kita basah, sampai kasur juga basah misalnya. itu bukan keluar sperma Pak Yai, tapi bocor. Bocornya bisa juga itu ngompol, ya. Ketika kita mengeluarkan sperma atau sperma kita keluar, maka setelah selesai itu wajib mandi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal haidu, lan sebab haid. Ketika kita haid, selesai haid maka jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda. Begitu sudah 3 hari atau 7 hari, siapa yang sering 7 hari? Bu ini 7 hari apa 6 hari? Berapa? 7 hari kan? Nah, selesai 7 hari nggak usah ditunggu nanti-nanti, ya. Kalau sudah misalnya jam 11 atau jam 10 pagi sudah bersih, nggak ada keluar lagi, maka ditunggu sampai 2 jam. Begitu masuk zuhur ternyata juga masih belum keluar, artinya sudah bersih, maka bersegera untuk mandinya mandi wajib guna untuk melaksanakan sholat duhur. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur ternyata jarak 1 atau 2 jam masih ada terasa geleget apa lah, mungkin kayak macam orang pecirit atau orang kencing misalnya. Berarti ternyata itu belum selesai. Tapi sholat duhur yang kita kerjakan tadi tidak batal, ya, tidak batal. Karena di saat itu kita sudah meyakinkan bahwa selesai 7 hari selesai, kemudian ditunggu sampai 1-2 jam tidak keluar lagi. Pas masuk waktu, maka akhirnya kita mandi. Setelah itu melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur 1 atau 2 jam lagi keluar lagi ikat kita ini, maka diteruskan sampai bersih kembali, ya. Begitu juga jam 2 siang kok keluar cuma sedikit, atau jam 1 siang keluar sedikit saja, hanya cuma hangat-hangat gitu saja, ditunggu sampai masuk sholat asar ternyata tidak ada keluar lagi, maka ketika masuk sholat asar tersebut itu juga harus mandi lagi guna untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian kalau seterusnya seperti itu terus, maka ibu bersegera untuk datang ke dokter. Apakah darah yang keluar dari kita itu namanya haid atau namanya istihadah, ya.
darah penyakit. Jangan ibu-ibu ini semua darah yang keluar dari rahim ibu semua dianggap darah haid, semua tidak. Ada kalanya darah penyakit, ada kalanya ibu-ibu itu lagi apa bahasanya, stres. Stres itu saking capeknya ini keluar bersih. Itu terus. Pernah enggak? Pernah ngalamin enggak ibu-ibu? Pernah lah ya. Insyaallah. Titin pernah enggak? Enggak pernah. Yang pernah aja lah. Sebulan 2 kali pernah. Nah, sebulan 2 kali itu termasuk stres juga. Itu termasuk stres yang ukurannya itu kan sebulan sekali. Tapi terhitungnya 1 bulan itu jangan sampai lebih daripada 15 hari. Misalnya awal bulan kita ibu haid sampai 5 hari, oke? 5 hari. Setelah itu bersih terus pas di pertengahan bulan keluar lagi. Berapa hari berikutnya keluar lagi, 5 hari lagi. Gimana sih kok kayak gini? Kan gitu kan? Habis itu menjelang akhir bulan juga keluar lagi. Yaitu terhitungnya jangan sampai 1 bulan itu 15 hari. Karena hitungan banyak-banyaknya haid itu berapa? 15 hari, lebih daripada 15 hari, maka ibu-ibu harus kontrol ke dokter, menyatakan apakah darah yang keluar dari rahim kita itu darah haid atau darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit, solusinya walaupun toh darah itu keluar terus dari rahim kita, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Caranya bagaimana? Caranya kalau mau sholat itu dibersihkan, tidak usah mandi wajib, hanya cukup dibersihkan saja. Kok masih juga tidak bersih, tidak berhenti, maka ibu-ibu pakai PMS apa softtek, ya terserah, pembalut gitu aja ya. Nah, insya Allah ibu-ibu udah paham belum? Jangan paham nanti ternyata nggak paham, itu hubungannya erat dengan dosa-dosa kita. Ya, kadang ada ibu-ibu itu yang punya anggapan pokoknya yang keluar dari rahim kita, dari alat vital kita, selagi berwarna merah itu kita nyatakan darah haid, sehingga ada kesempatan, wah alhamdulillah saya halangan, jadi nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Ya, padahal belum tentu yang keluar itu darah haid. Kalau sempat itu darah penyakit, kita nggak sholat, kita nggak ngaji, dosa apa dosa? Dosa apa dosa? Nah, nunggu instruksi dari suami juga nggak ngerti, alias on atau beleng. Nah, ini ibu-ibu yang sudah ngaji juga harus tahu, nggak usah menunggu suami, ya, karena suami fokus nyari duit, ya, fokus kerja, ya kita harus ngalahin nyari ilmu untuk bekal diri kita, terutama yang berkaitan dengan haid. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah wan nifasu dan nifas. Ya, nifas itu ketika kita selesai melahirkan, ya, melahirkan. Nanti ada batas-batasnya, nifas itu berapa hari paling sedikitnya, paling lama berapa hari. Biasanya ibu-ibu kalau melahirkan anak berapa lama nifasnya? Sebulan? 2 bulan? 40 hari. Nah, 40 hari. Jadi ukuran paling banyak itu tidak bisa menjadikan definisi paten, tidak. Misalnya ibu-ibu sudah melahirkan, udah 30 hari, ternyata 2 hari itu atau 1 hari itu nggak ada keluar darah nifas itu, ya, nggak usah ditunggu sampai 40 hari. Paham ibu? Ya, sudah berhenti, sudah bersih sampai 2 hari nggak ada keluar lagi, untuk gerak-gerak sana sini, kadang nyuci, kadang memasak, masih juga nggak keluar lagi, maka bersegeralah untuk mandi rupanya mandi nifas. Ini yang nggak tahu masih ditunggu, kan belum 40 hari, bener gak? Kan belum ada 1 bulan. Nah, walaupun sudah bersih, ya, nggak mandi dia, nggak sholat dia, nunggu selesai 40 hari. Nah, ini yang kadang tidak ngerti, karena sedikit-sedikitnya nifas itu adalah sehari
semalam. Lama-lamanya nifas berapa? 60 hari. Kalau lebih daripada 60 hari, ibu juga harus kontrol ke dokter apakah darah yang keluar dari rahim kita ini darah nifas atau darah penyakit atau istihadah. Paham, Bu? Ada yang kesinggung nggak kira-kira? Ada yang pernah ngalamin nggak sudah bersih tapi ngaku belum bersih? Ayo, jujur-jujuran saja. Kita habis melahirkan anak, ya, kebetulan mungkin ya orang ini kan punya apa ya, punya tabiat masing-masing. Ada yang selesai melahirkan anak itu 40 hari baru bersih, ada yang 1 bulan baru bersih, ada yang 25 hari bersih, ada yang 2 bulan bersih, ada yang 2 minggu juga bersih. Tergantung tabiat seseorang. Nah ini ibu-ibu jangan apa ya, memakai pedoman fikih yang paling lama. Kan belum ada 60 hari, kan belum ada 40 hari. Ya, pokoknya mau seminggu atau 2 minggu atau 20 hari atau 40 hari, begitu selesai tidak keluar, ditunggu sehari semalam tidak ada keluar lagi, maka bersegera untuk mengambil air mandi. Mandi wajib. Adapun setelah mandi wajib sudah sholat nanti tiba-tiba keluar lagi, ya diteruskan lagi, ditunggu lagi. Tapi ketika selesai berhenti sehari semalam itu jangan ditunda-tunda untuk tidak mengambil air mandi, kemudian untuk menyengaja meninggalkan sholat. Itu nifas. Kemudian wal wiladatu, ya. Yang seterusnya yang keberapa? Yang kelima. Wiladah itu artinya melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Jadi ada dua mandi ketika kita selesai melahirkan itu, Bu. Ini yang salah, yang sering banyak salah kaprah di masyarakat. Ada seorang ibu-ibu yang baru saja melahirkan, ya. Jam 4 sore anak bayinya lahir, ya. Itu sehari semalam tidak mandi. Mohon maaf, apalagi yang operasi ya. Yang operasi kan beda. Ini yang melahirkan normal, ya. Sehari semalam tidak mandi. Andai kata mereka mandi, itu mereka tidak niat mandi wiladah. Ya, padahal setelah ibu atau perempuan itu melahirkan itu ada darah yang keluar yang barengin dengan janin atau bayi yang lahir, namanya air ketuban kalau di sini. Kalau di fikihnya itu namanya air wiladah. Ya, air yang menjadi pelumas pelicin daripada bayi yang lahir. Nah, setelah air itu keluar, sebelum darah wiladah ini keluar, sebelum darah nifas ini keluar, maka lebih dulu keluarnya darah wiladah, darah ketuban tadi. Nah, darah ketuban itu najis. Ya, maka setelah berhenti darah ketuban itu bersih, maka ibu harus bersegera untuk mandi. Setelah mandi, di situ ada darah yang keluar lagi dari rahim kita yang disebut darah nifas. Darah wiladah itu keluarnya tidak harus sehari semalam, ya, tidak harus sehari semalam. Bisa juga sebentar, mungkin 1 atau 2 jam atau 3 jam. Itu keluarnya itu hampir bareng dengan namanya darah nifas. Paham nggak, Bu? Kalau saya menerangkan masih meraba-raba ini, tapi saya yakin kalau ibu-ibunya yang sudah pernah punya anak mesti ngalamin, ya, ngalamin ketika kita melahirkan, darah itu keluar namanya darah wiladah, nanti sebentar lagi akan keluar darah nifas. Maka sebelum darah nifas itu keluar, selesai atau berhenti darah wiladah itu keluar, ya, maka cepat-cepat mandi. Setelah mandi kita menunggu darah darah nifas itu keluar. Setelah darah nifas itu keluar, ditunggu berapa hari atau berapa minggu, selesai itu juga cepat-cepat mandi.
Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah wal mautu, dan wajib mandi ketika orang meninggal. Maka ketika ada orang meninggal itu wajib dimandikan. Nah, kalau misalnya ada air, kalau nggak ada air juga wajib tayamum. Paham ya, Bu? Itu keenam hal itu harus diingat-ingat ya, terutama membahas tentang haid, nifas dan wiladah. Nah, nanti insya Allah di kemudian hari akan kita bahas secara detail batas-batas daripada haid, batas-batas daripada wiladah, dan bahas batas-batas daripada nifas. Karena ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak tahu ilmu ini, maka kita akan tersesat. Ya, pelaksanaan ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu cara kita mandi, ya. Kemudian tidak ngerti kita batas-batasnya haid, tidak ngerti batas-batasnya wiladah, tidak ngerti batas-batasnya nifas, akhirnya kita tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka dosa yang akan kita dapatkan. Itu yang saya maksud akan menyesatkan kita. Paham, Bu, ya? Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin.